Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Subtema kepemimpinan sahabat Nabi Muhammad SAW. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran tentang kisah kepemimpinan sahabat Nabi Muhammad SAW, peserta didik dapat mengenal sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, peserta didik dapat menerapkan kepemimpinan sahabat Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai belajar. Amati gambar berikut ini. Yang pertama, gambar seorang anak memberikan bingkisan atau bantuan kepada kaum duafa. Yang kedua, seorang anak sedang membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, seorang anak sedang menelaah kitab. Nah, apa hubungannya ya dengan materi kita kali ini? Ya, betul. Tentunya mereka semua menunjukkan sifat keteladanan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan umat Islam digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Lalu, apa pengertian dari Khulafaur Rasyidin dan siapa saja sahabat Nabi Muhammad yang termasuk Khulafaur Rasyidin? Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa, bentuk jamak dari khalifah yang berarti pemimpin, dan Rasyidin yang berarti yang mendapatkan petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin artinya pemimpin-pemimpin yang mendapat petunjuk. Adapun sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin adalah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua, Umar bin Khattab, yang ketiga, Utsman bin Affan, dan yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk sebagai pemimpin umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan pada tahun 571 Masehi di kota Mekah. Nama asli beliau adalah Abdul Ka'bah. Namun setelah masuk Islam, Nabi Muhammad SAW mengganti nama beliau dengan nama Abdullah bin Abi Quhafa At-Taimi. Ibunya bernama Ummul Khair. Beliau diangkat menjadi khalifah pada tahun 632 Masehi. Beliau menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Jasa-jasa atau kebijakan pada masa Abu Bakar As-Siddiq diantaranya yang pertama, memerangi kaum murtad, memerangi orang yang enggan membayar zakat, dan memerangi nabi-nabi palsu. Dan yang kedua, memperluas wilayah Islam. Dan yang ketiga, atas usulan Umar bin Khattab, beliau mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang keempat, mendirikan Baitul Mal untuk keperluan rakyat. Abu Bakar As-Siddiq memiliki beberapa sifat yang patut dicontoh oleh umat Islam. Yang pertama, lemah lembut. Beliau seorang yang paling peduli dengan orang yang lemah. Dan yang kedua, sabar. Abu Bakar menemani Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam. Beliau tetap sabar meskipun mendapat banyak hinaan dan cacian. Dan yang ketiga,
adil dan bijaksana. Abu Bakar adalah orang yang adil dan bijaksana. Sebagai pemimpin, beliau senantiasa berlaku adil dan bijaksana dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang keempat, suka bermusyawarah. Abu Bakar merupakan pemimpin yang jauh dari sikap sewenang-wenang. Beliau selalu menyelesaikan masalah atau memutuskan segala sesuatu dengan jalan musyawarah. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau menjabat sebagai khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat. Umar bin Khattab lahir di kota Mekah pada tahun 584 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail dan ibunya bernama Hantamah binti Hisham. Beliau masuk Islam setelah mendengar lantunan surat Toha ayat 1-8 yang dibacakan oleh adiknya Fatimah. Umar bin Khattab memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang dapat memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab memimpin selama 10 tahun 6 bulan, tepatnya pada tahun 634 Masehi hingga 644 Masehi. Umar bin Khattab dikenal sebagai khalifah yang sederhana, bertanggung jawab, dan suka bermusyawarah. Pada masanya, banyak jasa dan kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Di antaranya, yang pertama, mendirikan departemen-departemen. Yang kedua, mendirikan Baitul Mal. Yang ketiga, mengatur gaji. Yang keempat, mengangkat hakim-hakim. Dan yang kelima, memperluas wilayah hingga Irak, Mesir, Palestina. Dan yang keenam, menetapkan penanggalan kalender Hijriah. Umar bin Khattab memiliki sifat keteladanan yang patut dicontoh oleh kita semuanya. Yang pertama, beliau adalah pribadi yang cerdas. Yang kedua, tegas dalam memimpin. Yang ketiga, pemberani. Dan yang keempat, mengutamakan kepentingan rakyat. Utsman bin Affan lahir pada tahun 573 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdus Syam. Beliau merupakan khalifah ketiga yang menggantikan Umar bin Khattab. Utsman berasal dari Bani Umayyah. Beliau adalah pedagang sukses yang dikenal dermawan dan murah hati. Kemudian akhlak Utsman bin Affan membuat Nabi Muhammad SAW menikahkan Utsman dengan dua putrinya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar Dzun-Nurain, yang berarti dua cahaya. Utsman bin Affan termasuk salah satu orang yang pertama memeluk agama Islam, atau yang dikenal dengan As-Sabiqun al-Awwalun. Beliau masuk Islam atas ajakan sahabat baiknya Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah ketika berusia 70 tahun. Masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan termasuk yang paling lama dibandingkan khalifah lainnya, yaitu selama 12 tahun, mulai dari tahun 644 Masehi hingga 656 Masehi. Pada saat
menjabat sebagai khalifah, Utsman bin Affan melakukan perluasan Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan ibadah haji. Beliau membentuk polisi keamanan bagi rakyat, serta membentuk angkatan laut yang kuat atas usulan Muawiyah bin Abi Sufyan. Utsman bin Affan juga merupakan orang yang berjasa dalam kodifikasi atau pembukuan Al-Quran. Utsman bin Affan dikenal sebagai orang yang dermawan. Beliau rela mengeluarkan biaya besar bagi kaum muslimin pada pertempuran Tabuk. Beliau memiliki sikap pemalu, rendah hati, pemaaf, adil, sederhana, dan sabar. Selain beliau dikenal sebagai orang yang dermawan dan berhati, Khalifah Utsman bin Affan merupakan sosok yang rajin beribadah. Beliau bersikap zuhud dan hidup sederhana, meskipun telah menjadi khalifah. Khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di kota Mekah pada tahun 602 Masehi. Beliau adalah putra Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Nama ibunya adalah Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Rasulullah pernah mengatakan, "Ana Madinatul Ilm wa Aliyun Babua," yang artinya, aku adalah kotanya ilmu dan Ali sebagai pintu gerbang. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah selama 5 tahun, tepatnya pada tahun 656 Masehi hingga 661 Masehi. Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki sikap yang cinta terhadap ilmu. Beliau memajukan bidang ilmu bahasa dan mengembangkan bidang pembangunan terutama di Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu nahwu, ilmu hadis, dan ilmu pengetahuan lainnya. Beliau pernah memecat gubernur yang dianggap menimbulkan perpecahan serta mengembalikan tanah-tanah dan harta para pejabat yang didapatkan dari cara yang tidak benar. Dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, banyak sifat-sifat yang dapat kita teladani. Yang pertama, pemberani. Beliau selalu berpartisipasi dalam pertempuran pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam guna membela agama Islam. 2. Beliau menjadi pribadi yang cerdas dan pandai. Dibuktikan dengan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ana Madinatul Ilm wa Aliyun Babua." Dan yang ketiga, adil. Sebagai pemimpin, beliau mencerminkan sosok pemimpin yang adil dan bijaksana. Dan yang keempat, membela kebenaran. Nah, anak-anak, bagaimana? Itu tadi adalah kisah keteladanan atau kepemimpinan para sahabat Khulafaur Rasyidin. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.